KSP UPKD APM Cipta Mandiri gelar rapat tahunan di Balai Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Senin 23 Januari 2023. Dalam gelar acara KSP UPKD APM Cipta Mandiri akan membahas keberhasilan atau capaian UPK Cipta Mandiri bersama para anggota koperasi yang berada di wilayah Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. KSP UPKD APM Cipta Mandiri juga melaporkan SHU simpanan saham 5,5 miliar rupiah, simpanan non saham 1,6 miliar rupiah, pinjaman yang diberikan 13,8 miliar rupiah, saldo pinjaman beredar 7 miliar rupiah, biaya bunga 2,5 juta, biaya operasional 668 juta, kekayaan 152 juta rupiah, serta jumlah anggota 1.031 orang. Dalam acara tersebut, PLT Camat Jati Agung, Rosa Resnida SKM, selaku camat sangat memuji dengan keberhasilan KSP UPKD APM Cipta Mandiri yang sangat konsisten dalam membantu pemerintah di bidang koperasi Cipta Mandiri. Dalam gelar acara KSP UPKD APM Cipta Mandiri akan membahas keberhasilan atau capaian UPK Cipta Mandiri bersama para anggota koperasi yang berada di wilayah Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Cipta Mandiri di tahun 2022 melonjak untung sampai dengan 1,1 miliar rupiah dan pendapatan 2022 memperoleh 1,8 miliar rupiah. DAPM Cipta Mandiri Jati Agung mencatatkan keberhasilan yang cukup signifikan. Dalam jangka 3 tahun, KSP UPKD APM melejit dan menaikkan angka neraca keuntungan SHU sisa hasil usaha atau pendapatan bersih yang mencapai 1 miliar 139 juta 27.308 rupiah. Tahun 2022 pendapatan hingga 1,8 miliar rupiah. Yang sangat-sangat saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dalam kesempatan kita yang berbahagia ini kita semua bisa hadir di Balai Desa Marga Agung dalam rangka kita rapat anggota tahunan KSP UPK Cipta Mandiri Kecamatan Jati Agung, yang mana Bapak Ibu sekalian saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, boleh dinilai di tahun 2020 itu betul-betul kita menghadapi pandemi yang sangat-sangat bahaya sekali. Ya, kita di KSP Cipta Mandiri ini sanggup memberikan bantuan-bantuan kepada Bapak dan Ibu sekalian seperti disinfektan kita bagikan, walaupun tidak mencukupi keseluruhan, tetapi kita ada andil-andil daripada untuk kesehatan seluruh masyarakat di Kecamatan Jati Agung ini. Karena mengingat program KSP UPKD APM Cipta Mandiri, simpanan khusus bagi pelajar, simpanan tani, simpanan haji atau umroh, termasuk program sosial. PNPM, yang mana PNPM ini dikelola, dibesarkan, dan sekarang sayapnya dilebarkan menjadi koperasi. Koperasi ini tidak menutup kemungkinan, tidak melihat dari sisi pandang saja. Ini adalah dibesarkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Karena apa? Program KSP UPKD APM Cipta Mandiri, simpanan khusus bagi pelajar, simpanan tani, simpanan haji atau umroh, termasuk program sosial. Mandirinya bagaimana? Karena kita berusaha, atau kita ini berjualan, atau kita ini apa namanya itu Pak Yani, simpan pinjam itu kan ada nggak pinjam sepatu ya,
pinjam uang dikembalikan uang. Ini yang menjadi besar, ya. Terutama daripada yang ada di UPK, ya, yang ada di dinas UPK itu, terutama yang keliling mencari nasabah-nasabah. Simpan pinjam UPK di APM Simpan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun alhamdulillah sepertinya hari ini semangat semua ya. Keras untuk menyelenggarakan RAT di tahun ini, di awal tahun lagi. Ini koperasi ini merupakan salah satu koperasi yang di antara 501 koperasi yang ada di Kalimantan Pusat ini, KSP ini termasuk koperasi yang disiplin dan disiplin dan aktif. Jadi sekarang kalau ukurnya aktif adalah koperasi yang sudah bisa menyelenggarakan RAT ya Bapak Ibu ya. Nah ternyata di tahun ketiga koperasi ini konsisten, dan kalau melihat di laporannya tadi koperasi yang lain banyak yang menurun, ternyata koperasi ini nambah Bapak Ibu. Baik, dengan apa ini buat saya WOW wow ya. Alhamdulillah gitu. Begitu banyak koperasi yang sudah kami kunjungi, rata-rata dengan calon anggota. Jadi anggota itu terbatas, kemarin tidak sampai 50. Ternyata ini bisa sampai 1.000, nggak bisa orang. Sesungguhnya ini adalah bisa dilihat dari dua sisi ya. Artinya dari satu sisi jumlah anggota yang banyak itu merupakan potensi dari koperasi dan modal ya, terutama dari permodalan itu itu besar. Tapi di satu sisi lain dia merupakan challenge, tantangan bagi pengurus dan pengawas bagaimana mengelola koperasi ini supaya tidak oleh kendaraannya kendaraan ya, ini adalah bis gitu ya. Pengurus dan pengawas ini adalah driver dengan kondekturnya, bagaimana supaya bis ini tidak oleh. Jadi jangan sampai kami tidak ingin lah operasi KSP yang lain yang dengan jumlah anggota yang banyak, pinjaman yang banyak, tapi ternyata di ujungnya kolaps. Kalau bisa koperasi menjadi salah satu koperasi unggulan ya, role model lah untuk koperasi lain dengan anggota yang banyak, pengelolaan yang baik, dimanage dengan sehingga hasilnya pun sesuai dengan yang diharapkan. Dan cita-cita tadi untuk sesuai dengan tema ya, artinya menjadi jembatan, koperasi menjadi jembatan untuk kesejahteraan bersama ini dapat terwujud. Nah Bapak Ibu sekalian, koperasi ini masih Pak Ketua yang sudah mengundang saya. Yang saya lihat di sini tidak usah panjang lebar, hanya intinya yaitu dari laporan pertanggungjawaban SHU yang terkumpul. Jadi seperti kata perwakilan dari dinas kabupaten, OPK kita ternyata dengan masa COVID yang telah kita lalui beberapa tahun sebelumnya, ternyata OPK kita bisa mendapatkan SHU yang terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Ini apresiasi sekali. Ada peningkatan 39 jutaan ya, kurang lebih. Jadi saya apresiasi sekali. Mudah-mudahan tadi sempat berbincang walaupun saya belum banyak mengetahui gimana perkembangan kita ini, tapi yang saya lihat simpan pinjamnya sudah berjalan dengan bagus. Mudah-mudahan dari ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah dicantumkan dan mungkin di tahun ini atau tahun depan bisa berjalan ya, seperti bermacam-macam simpanan
pendidikan anak, hari raya, kurban ya. Jadi ada jenis-jenis lagi simpan pinjam yang bisa meningkatkan lagi nanti SHU hasil usaha di UPK nanti. Terima kasih untuk UPK bergabung. Semoga kedepannya kinerjanya terus ditingkatkan, selalu amanah, selalu bisa dipercaya oleh masyarakat banyak. Seperti slogan dari kegiatan hari ini, koperasi adalah suatu jembatan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Mudah-mudahan itu akan kita capai dan bertahap akan kita tingkatkan lagi di tahun-tahun berikutnya. Terus yang bisa saya sampaikan, bila kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Jatiagung. Dan dalam hal ini juga saya sangat berharap kepada OPK untuk lebih erat bekerja sama dengan kepala desa di setiap desa agar tidak adanya kesulitan untuk di lapangan. Kenapa? Apa yang sudah disampaikan oleh perwakilan ibu-ibu tadi, karena ibu-ibu memiliki kesulitan untuk di lapangan. Karena di lapangan itu untuk masalah simpan pinjam sangat luar biasa untuk mencampurnya. Nah, dalam hal ini saya sangat berharap dari OPK untuk ditingkatkan untuk kerjasamanya dengan kepala desa agar bisa untuk membantu daripada ibu-ibu yang ada di masing desa-desa. Dari semua anggota ini di OPK, dari semua anggota ibu-ibu ini ada juga ibu-ibu yang memang masalah ini ketika kami cermati persoalan-persoalannya itu terkadang ada di pengurus ya, atau ada di ketuanya, atau ada di anggotanya ya. Kemudian langkah-langkah apa yang akan kita ambil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Hal-hal seperti inilah yang kami selalu cermati. Kami memberikan saran, kami memberikan masukan kepada pengelola untuk bagaimana caranya mencari jalan keluar yang terbaik.
untuk kita semua. Dalam hal ini supaya pengurus mudah, kemudian anggota juga terbantu. Karena begini Bapak Ibu sekalian, ada salah satu anggota yang dihadapi oleh pengurus. Kemudian juga di dalam mengawasi itu juga Sahara, ini celana ibu kayak Sahara gitu. Ya. Usai acara rapat tahunan KSP UPKD APM Cipta Mandiri, Faisal Wahyudin selaku ketua pengurus waktu dikonfirmasi oleh awak media menjelaskan. Jadi memang kita RRT ini tahunan ini memang tahun ketiga ya. Jadi apa-apa yang kita rencanakan di tahun ini adalah bagian dari kesepakatan seluruh anggota. Kemudian kalau ke depan kita memang fokusnya tetap meningkatkan jumlah anggota, kemudian anggota itu menabung biar tidak hanya fokus di pinjaman saja. Kenapa? Karena memang anggota itu kalau kategori mandiri adalah menabung. Kalau sudah menabung, sudah bisa mandiri. Untuk tahun ini surplusnya berapa Pak? Untuk tahun ini alhamdulillah kita SHU ya, SHU-nya sudah mencapai 1,1 miliar ya. Jadi memang itu nanti ada pembagian SHU ke BAPM ya untuk pelembagaan yang kita ajak ke kepala desa. Kita mau ke merambah ke dunia retail ya. Tapi kita sudah punya tanah, kemudian kita mulai membangun untuk meningkatkan usaha anggota.